dalam soal POP ini menyangkut Israel ini, Prabowo yang menurut saya orang waras membuka era baru, pintu baru dengan POP itu bikinan Trump. Trump itu selama ini adalah pendukung berat Israel, ya. Bikinan Trump dan ikut di dalam POP ini menunjukkan sekali lagi bahwa dia sangat tidak waras. Akhirnya menjadi salah satu unsur untuk menggulingkan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sama Ali Budi di podcast Guntur 49. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang cukup berat yang menyangkut masa depan bangsa, dan kita melihat semua pihak, tidak hanya di umat Islam tapi juga di sebuah elemen lain merasa resah dengan bergabungnya pemerintahan kita ke office buatan Donald Trump, di mana kita berkoalisi dengan pihak Amerika dan Israel. Dan selama ini kita lihat bahwa tidak ada satupun pemimpin di Indonesia ini yang berpihak pada Israel, tetapi di pemerintahan Prabowo ini kita berkoalisi. Untuk itu kita hadir seorang politisi senior, Bapak Dr. Insinyur Sri Bintang Pamungkas, untuk membahasnya. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Ini gimana, Pak, tentang bergabungnya Indonesia di Board of Peace buatan Donald Trump yang katanya misinya perdamaian? Itu menurut Abang gimana? Ya, sebetulnya saya melihat ya bahwa Jokowi ini dalam banyak hal tidak berbeda dari Prabowo. Artinya Prabowo itu sebetulnya meneruskan pikiran-pikiran Jokowi, ya. Tetapi kelihatannya di dalam soal POP ini yang menyangkut Israel ini, Jokowi lebih pintar dari Prabowo. Sebab Jokowi menahan diri untuk tidak bergabung, tidak memberikan pembelaan ataupun apapun ya kepada Israel, ya. Nah, sini saya mengacungi jempol terhadap Retno, Menteri Luar Negeri. Retno siapa namanya? Retno Menteri Luar Negeri era Jokowi. Iya, Retno ini 2 periode ini dia mampu membuat jarak dengan Israel dan melanjutkan politik Indonesia yang tidak bermaksud mengakui Israel dan tidak mau membuat hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, selama ini adalah begitu dan itu dilanjutkan oleh si Retno dan Jokowi ini. Ya, tetapi tiba-tiba berubah dengan pikiran Prabowo yang menurut saya memang dari sejak awal dia itu orang waras. Ya. Sebetulnya saya juga menganggap bahwa Jokowi orang tidak waras juga dia, ya. Dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali di dalam kaitannya dengan sejak kecil dia itu tidak dipelihara dengan baik oleh ibunya yang masih sangat muda, ya. Sehingga dia mengandung ketidakseimbangan jiwa di dalam Jokowi ini, ya. Dan banyak kejadian lah, banyak fenomena, fakta yang menunjukkan bahwa Jokowi itu orang waras juga. Misalnya saja mendatangkan 10 juta orang Cina ke Indonesia untuk merampok kekayaan Indonesia dan kemudian memberikan kesempatan pada oligarki untuk membangun negara dalam negara. Itu semua adalah bagian ketidakwarasan dari Jokowi. Nah, si Prabowo selain melanjutkan kebijakan Jokowi tersebut, sekarang membuka era baru, pintu baru dengan POP-nya itu. Nah, padahal ya POP itu bikinan Trump, ya. Bahwa Trump itu
bahwa Amerika, ya, Trump itu selama ini adalah pendukung berat Israel, ya. Bahkan ketika Israel itu deklarasi merdeka, ya, pada 14 Mei 48, yang mengakui pertama kali itu adalah Amerika. Ya, yang mengakui pertama kali itu adalah Amerika. Jadi Amerika dengan Israel itu sebetulnya udah sama, ya. Bahkan pemerintahan Amerika dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya itu selalu dikuasai oleh pikiran Israel, siapapun presidennya, ya. Jadi memang mestinya Prabowo kalau dia waras, dia itu tahu itu, ya. Oleh karena itu mestinya dia menolak untuk masuk ke BOP, sekalipun itu merupakan bagian daripada ancaman Amerika terhadap Indonesia. Bahkan ancaman yang terakhir itu mengatakan bahwa kalau Indonesia tidak mau mengakui Israel, yang berarti juga membuat hubungan diplomatik dengan Israel, maka akan dikasih sanksi dengan tarif yang tinggi, ya. Well, itu soal tarif itu soal dunia, ya, perdagangan dunia antar negara. Jadi sebetulnya kalau hanya Amerika saja yang memberikan sanksi seperti itu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nah, jadi kenapa Prabowo itu kemudian takut dengan soal tarif itu dan apa itu namanya, kemudian mengikuti pikiran Trump dan ikut di dalam BOP ini, menunjukkan sekali lagi bahwa dia itu sangat tidak waras, ya, sangat gila, ya, menurut pendapat saya begitu. Jadi ini pun kemudian akhirnya menjadi salah satu unsur untuk menggulingkan Prabowo, ya. Nah, ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa unsur yang lain adalah terutama, ya, kebijakannya dalam perekonomian yang tidak menyejahterakan rakyat dan membiarkan pabrik-pabrik tumbang sehingga mengakibatkan pengangguran di mana-mana, ya, dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, ya. Itu unsur pertama. Meskipun dia membantah bahwa di program MBG ada 1 juta membuka lapangan kerja saat ini, Bang. Anda itu bohong, itu bohong, ya, bohong itu. Dan itu memang salah satu ketidakwarasan Prabowo, ya, yang saya sebut sebagai punya penyakit megalomania, ya, menganggap sesuatu yang besar akan dia bisa ciptakan tentang lapangan kerja, tentang Indonesia emas, tentang Indonesia yang akan menjadi jaya, ya kan? Padahal tidak satu pun yang dia lakukan. Ya. Bahkan terjadi perusakan terhadap keuangan Indonesia, ya. Misalnya saja membiarkan bus kereta cepat Cina itu dibayar lewat APBN, membiarkan apa itu namanya program MBG 330 triliun, kemudian IKN yang juga mau dipertahankan. Faktor kedua adalah membiarkan adanya oligarki, ya, membuat negara dalam negara, ya, sama sekali tidak diusik sama dia, ya. Ya, saya sampaikan itu karena terjadi satu apa namanya perjanjian dengan Jokowi bahwa dia akan jadi presiden, Prabowo akan jadi presiden kalau oligarki ini tidak diusik, juga tidak diusik tentang hubungan dengan Cina, ya. Nah, ini faktor yang ketiga adalah masuknya Cina, jutaan orang Cina ke Indonesia itu menjadi faktor ketiga untuk mendorong terjadinya penggantian Prabowo, jatuhnya Prabowo. Unsur yang keempat adalah BOP itu. BOP itu menjadi salah satu unsur, ya, karena kita sudah mempertahankan diri selama
hampir selama 80 tahun lah ya. Tentang apa tuh namanya, tidak menolak Israel ya, karena itu kan tanahnya Palestina ya. Jadi unsur BOP itu menjadi unsur yang keempat ya untuk menjatuhkan Prabowo ya. Dan itu valid itu ya, karena apa? Karena 80 tahun kita menolak adanya negara Israel. Bahkan Prabowo mengatakan bahwa perdamaian hanya bisa terjadi apabila ada pengakuan terhadap Israel. Nah ini ya, ini sebuah pengkhianatan yang luar biasa ya. Bahwa kemudian ada perjanjian ya, antara lain dari Camp David ya, antara Anwar Sadat dan Jimmy Carter serta Israel waktu itu, lupa saya diwakili oleh siapa ya, bahwa batas antara Israel dan Palestina itu adalah sebelum perang 67, sebelum perang 1967. Nah, kalau itu memang dilanjutkan dan bisa tercapai, mungkin saja Indonesia akan mengakui Israel, ya, mengakui keberadaan Israel sekalipun tidak mempunyai hubungan diplomatik. Ya, jadi bahkan kita akan membuka, artinya kedutaan. Oh iya, ini omongannya Prabowo ini memang brengsek ya, bajingan gitu. Ya. Ini Bang, kita kan tahu Bang bahwa untuk perjanjian internasional ini harus ada pengesahan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat sendiri tampak diam. Oh iya. Ya sebetulnya apa-apa gitu. Sebetulnya diamnya DPR MPR itu tidak hanya di dalam soal BOP saja, ya, soal ijazah, ya. Oh tadi lupa soal ijazah. Ijazah itu nomor 4 ya, BOP nomor 5, ya. Unsur yang bisa menjatuhkan Prabowo, ya. DPR MPR itu diam saja. Keberadaan daripada oligarki didiamkan, ya. Kerusakan ekonomi juga didiamkan, kemudian soal ijazah palsu juga didiamkan, bahkan MBG juga didiamkan Pak, karena mengambil dana sebagian pendidikan untuk program. Oh iya, itu masalah kecil ya, masalah kecil yang sebetulnya juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar palsu, ya. Karena Undang-Undang Dasar palsu mengatakan 20% itu adalah untuk pendidikan dan ini dicolong. Nah ini memang rejim ini brengsek udah. Jadi selain melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ya perundang-undangan, juga tidak mampu membuat rakyat menjadi lebih sejahtera. Ya. Ada lagi unsur yang lain ya. Misalnya soal korupsi ya, korupsi yang juga didiamkan, dan semua itu katakanlah korupsi itu menjadi unsur ke-5, ke-6 ya, maka itu semua disebabkan karena diamnya DPR MPR. Kenapa mereka diam? Karena DPR MPR itu sudah disuap dengan gaji yang sangat tinggi. Tidak hanya DPR MPR ya. Dugaan saya Mahkamah Agung juga menerima gaji yang sangat tinggi ya, termasuk apa itu namanya, hakim-hakim yang banyak melakukan suap penyuapnya. Lalu itu tadi kabinet yang 100 lebih itu ya, ditambah dengan saudaranya, keponakannya, lalu ditambah dengan Hasyim Joyo Hadikusumo ditempatkan di mana itu, ya. Ini kan KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini nepotisme, ya. Sehingga ya kolusinya misalnya saja Rizal Khalid dari yang minyak itu, itu pun tidak diburu. Ternyata tidak diburu, ya. Harusnya kan diburu. Kemudian si
siapa namanya Menteri BUMN itu? Erick Thohir. Erick Thohir. Erick Thohir itu juga cuma dipindah jadi Menteri Olahraga. Ya, ini bajingan nih, ya. Jadi rejim bajingan. Jadi memang harus dijatuhkan. Kalau diurut-urut tadi ada 6 unsur ya, yang mendorong itu. Kembali lagi Bang, topik kita ke masalah BOP dan tentang Iran. Di mana dengan ditutupnya Selat Hormuz ini, satu menteri SDM mengatakan bahwa cadangan minyak kita tinggal 20 hari lagi. Iya, 20 hari kemarin. Ya, sekarang mungkin tinggal 15. Dan saat ini bahkan TNI melakukan siaga 1. Menurut pendapat Abang Tiri, bahwa dengan ditutupnya Selat Hormuz ini, cadangan minyak kita akan berkurang dan akan terjadinya krisis minyak, krisis ekonomi dan sosial. Gimana menurut? Ya, jadi dengan adanya perang, ya, Iran melawan Israel dan Amerika ini, ya, saya kewajiban. Apakah itu nanti unsur juga untuk jatuhnya Prabowo? Ya itu bagian dari ekonomi tadi. Ya, itu nomor 1 itu. Kewajiban bagi seluruh umat Islam, ya, di dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas, untuk mendoakan supaya Iran menang. Ya. Amerika akan kalah, ya. Dan kalau kita membaca surat Muhammad ayat 38, baca aja jangan ayat 38 saja, ya, tetapi ayat dari ayat 1 sampai ayat 38 atau ayat 38 itu ayat terakhir, ya. Itu isinya itu adalah tentang perang melawan mereka yang menghalangi umat Islam menempuh jalan Allah, menghalangi dari jalan menjalankan ke jalan Allah, ya. Ya, jadi ini kaitannya dengan perang yang sekarang, ya. Dan disebutkan di situ. Ini saya pikir ini bagian daripada yang ditujukan kepada Arab, orang-orang Arab, ya, Saudi, kemudian negara-negara Teluk, ya, yang dianggap telah berpaling dari jihad, ya, melawan kezaliman, ya, melawan orang yang mau berjalan di jalan Allah, ya. Dan ancaman Allah mengganti orang-orang itu. Ya, orang-orang Arab itu ya, seperti yang pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya yang melawan keimanan dan ketakwaan itu kepada Allah, ya, melawan Islam, itu akan diganti, ya. Dan disebutkan juga di ayat 35 kalau saya tidak salah. Jangan melakukan perdamaian. Itu ada disebutkan Di salah satu ayat di ayat 35, ya. Ayat 10 kalau ya hampir semua ayat itu bicara mengenai perang, mengenai orang-orang kafir, ya. Orang kafir ya tentu saja, ya, Amerika dan negara-negara barat, ya, dan Yahudi disebut. Ya, jadi ya kita semua harus ikut berdoa, ya, bahwa apa yang dijanjikan di pasal 38 surat Muhammad itu terjadi dan Israel akan kalah, Amerika pun akan kalah, ya. Nah, ini kewajiban kita untuk berdoa seperti itu, ya. Dan penutupan Selat Hormuz itu juga karena 40% daripada permintaan dunia itu lewat situ, ya. Jadi Indonesia juga akan kena. Tidak hanya sekedar kita tidak mampu mendatangkan minyak sehingga persediaan di dalam negeri lama-lama akan habis, ya kan? Tetapi juga harga yang sangat tinggi, sudah masuk ke $120 per barrel sekarang, ya. Jadi ya tidak hanya Indonesia saja yang akan terkena, tetapi karena
tadi sudah saya katakan ya, sebelum ada perang pun Purbaya itu nggak bisa apa-apa. Purbaya ini bahkan saya mengatakan satu, dia tidak lebih baik dari Sri Mulyani, dan dia memang disusupkan masuk ke dalam kabinetnya Prabowo itu untuk melanjutkan kebijakannya si Sri Mulyani yang selama 20 tahun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rakyat bangsa dan negara. Ya, bahkan membuat rakyat bangsa dan negara itu menderita, ya. Dan itu dilanjutkan oleh Purbaya, sehingga Purbaya ini akan kena berbagai macam permasalahan, ya. Kena masalah itu tadi, apa, kereta api cepat, IKN, bahwa terjadi perampokan terhadap minerba, ya, oleh orang-orang asing, dan itu didiamkan sama Prabowo. Syafri Samsudin itu sudah mau membongkar Morowali, tetapi dicegah oleh Prabowo, ya. Dan inilah yang saya maksud dengan kegilaan dari para Prabowo, ya. Termasuk soal BOP ini dan penutupan Selat Hormuz yang begini, ya, si Iran itu menantang bahwa kami akan bisa bertahan seperti ini selama 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ini dibanding dengan 20 harinya Indonesia, ya, minyak Indonesia ini akan habis, ya. Jadi perang Iran ini tidak hanya sekedar BOP-nya, ya. Perang Iran lawan Amerika dan Israel itu bisa membuat Prabowo jatuh lebih cepat. Ya, karena ada salah satu tanggapan dari pakar ekonomi Iksanudin Nursi bahwa ini akan lebih bahaya lagi, lebih dari parah dari penerapan, bahkan akan menjadi people power setelah pasca Lebaran ini, Bang. Kamu abang gimana, Bang? Ya, jadi begini, ya. Memang menciptakan people power itu tidak mudah, ya, khususnya sekarang ini. Karena apa? Karena mahasiswa di kampus-kampus itu dan kampus-kampus itu sendiri berikut para doktor profesornya itu mulutnya sudah ditutup sejak SBY naik, sejak 2004 itu sudah ditutup. Oleh karena itu kita tidak melihat adanya pemuda mahasiswa yang berunjuk rasa melakukan penolakan terhadap Prabowo, sekalipun bulan awal Agustus kemarin sudah terjadi, ya, dan itu sampai sekarang juga belum selesai itu, karena beberapa hari yang lalu saya masih mendengar ada satu orang yang lari ke Manado itu pun mau ditangkap, ya, dan yang sudah ditahan itu kira-kira sudah 1000-an, ya, 1000-an atau 900-an, ya, itu sudah ditangkap dan ditahan, dan sampai sekarang nggak ada berita seperti apa mereka itu, kecuali 4 atau 5 orang yang diadili, ya, di Jakarta Pusat ya, atau Selatan. Jakarta Pusat kita 2 minggu lalu dibebaskan, Bang. Iya, dinyatakan tidak terbukti bersalah, ya kan? Hanya itu yang kita tahu. Tetapi ada 10 yang tewas pada awal Agustus itu yang tidak kita yang harusnya dipersoalkan. Iya, ya. Sesuatu yang tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh terjadi, dan itu tiba-tiba saya teringat, ya. Allah itu mengatakan ketika mau membuat manusia, menciptakan manusia, itu malaikat menyatakan, ya Allah, kenapa kamu akan bikin manusia yang bakal melakukan pertumpahan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Prabowo di Indonesia sekarang. Dan dia harus jatuh karena itu pula tentang perlunya massa, ya, untuk menjatuhkan Prabowo. Dalam pikiran saya, massa itu dalam menjatuhkan
Prabowo itu harus bersamaan dengan kembalinya kita kepada Undang-Undang Dasar 45 asli, ya. Dan itu harus dilakukan di MPR. Oleh karena itu, dalam pikiran saya, unjuk rasa yang menjatuhkan Prabowo itu harus sekaligus juga menduduki DPR MPR, ya. Dan kemudian menolak DPR MPR yang sekarang, kecuali kalau mereka ada yang mau kembali, ya. Dengan pendudukan itu kita paksa untuk membentuk MPRS, sehingga MPRS itu yang terdiri dari DPRS, putusan daerah dan putusan golongan, itulah yang mendeklarasikan kembali ke UUD 45 dan sekaligus mengganti pemerintahan Prabowo, ya. Nah, jadi unjuk rasa ini memang menjadi penting, ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya pemuda dan mahasiswa beserta kampus-kampus di seluruh Indonesia itu sudah dibungkam mulutnya, ya, oleh SBY sejak 2004, ya. Oleh karena itu memang tidak mudah untuk menggalang konsolidasi massa yang menurut dugaan saya minimal 1 juta, ya, masuk ke DPR MPR. Nah, jadi kemarin tuh muncul perintah siaga 1, meskipun agak kacau dia, ya, karena pihak Puspen ABRI, Pusat Penerangan ABRI TNI itu mengatakan bahwa telegram tentang siaga 1 itu benar adanya, ya kan? Tetapi ada jenderal lain yang mengatakan nggak ada, ya kan? Tetapi saya menganggap ya karena itu Puspen TNI itu adalah institusi yang resmi, ya, saya mempercayai bahwa siaga 1 itu ada. Saya kira siaga 1 itu ya meliputi berbagai macam unsur yang bermaksud menjatuhkan Prabowo, ya. Dari soal ekonomi, soal oligarki, soal ijazah palsu, soal BOP, ya, dan lain-lain itu, ya. Itu berlaku dengan adanya siaga 1, atau siaga 1 berlaku untuk menanggulangi unsur-unsur yang mau menjatuhkan Prabowo itu, ya. Jadi artinya Prabowo sudah merasakan juga, ya, bahwa dia melakukan kesalahan dan ketidakmampuan di dalam upaya menyelamatkan Indonesia gelap, ya, menyelamatkan Indonesia dari situasi kegelapan yang terus berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian selama 1 tahun lebih, ya, dan bahkan mungkin semakin parah, ya, dengan adanya persediaan minyak dan yang menarik lagi melihat kegoblokan dari Prabowo ini. Dia mengatakan bahwa kita masih mempunyai sumber energi yang lain. Ya, seakan-akan gampang saja dia mengatakan begitu, ya, karena dia mengucapkan energi yang dia sebut bioenergi, energi yang dari kelapa sawit, dari dari tanaman, ya, bukan dari batu bara, ya, bukan dari minyak, ya. Nah, itu nggak mungkin bisa dibikin dalam waktu segera, ya. Itu bertahun-tahun, tahunan itu baru bisa dibikin, ya.
memang sudah ada riset, tetapi risetnya itu harus continue dan sampai hari ini itu tidak terwujud, ya, tidak bisa diwujudkan di dalam bentuk misalnya pabrik yang bisa membuat bioenergi, ya. Nah, demikian juga kita sebetulnya mempunyai batan. Bung Karno itu sudah memikirkan mengenai batan itu menjadi energi, bahkan energi nuklir, energi atom, ya kan. Nah, tetapi kan selama ini kemudian didiamkan dan tidak bisa menghasilkan energi, ya. Memang zamannya Habibie itu muncul pikiran seperti itu, ya kan, tetapi nggak berlanjut, ya, karena dia memikirkannya ada energi nuklir untuk listrik dan sebagainya itu di Jepara, dan di Jepara itu penuh dengan gunung berapi, ya. Ini saya heran juga kenapa Habibie memilih itu, kenapa nggak memilih di Kalimantan misalnya, ya. Kalimantan itu terbebas dari gempa bumi, dari macam-macam hal, ya. Jadi tidak serta-merta kita itu bisa menanggulangi, apalagi kalau perang itu berlanjut 6 bulan. Ya. Kita ya sekarang 20 hari, mungkin sudah tinggal 15 hari persediaan kita, ya. Seperti itu. Jadi ini memang keruntuhan ekonomi ini memang bisa menjadi penyebab utama, ya, akan menjadi penyebab utama, sehingga tidak adalah wajar kalau kemudian Prabowo merasa takut dan membuat siaga 1. Tetapi Anda harus ingat bahwa tanggal 31 Agustus, ya, awal Agustus itu terjadi unjuk rasa yang menewaskan minimal 10 orang dan kemudian memenjarakan seribuan pemuda dan mahasiswa, ya. Nah, ini 31 Agustus itu Prabowo itu memerintahkan Syafri Samsudin. Syafri Samsudin dalam menyampaikan perintah Prabowo itu ditemani oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara, oleh BIN, Kepala BIN, serta ditemani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ya, itu mantan Kapolri brengsek. Mantan Kapolri brengsek yang kemudian menghasilkan si Listio Sigit, ya. Jadi perintah itu menyatakan bahwa kalau sekiranya ada unjuk rasa, ya, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, itu akan diancam, ya, dengan pengerahan TNI dan Polri. Oh ya, Kapolrinya juga ada, ya. Jadi itu 31 Agustus kemarin. Jadi, perintah ini akan berhadapan nanti, TNI Polri ini akan berhadapan dengan unjuk rasa yang bermaksud menjatuhkan Prabowo dan kembali kepada UUD 45 dengan cara menduduki DPR. Ya, jadi ini siaga 1 ini menambah makna daripada perintahnya Prabowo pada tanggal 31 Agustus kemarin yang disampaikan oleh Syafri Samsudin. Jadi memang ini akan terjadi satu pertempuran, ya, tanda kutip, ya. Nah, pertempuran ini harusnya kan tidak boleh terjadi. Kalau orang berpikiran waras, Syafri Samsudin berpikiran waras sebagai Menteri Pertahanan, ya, itu dia bisa mencegah, ya, bukan terus kemudian menyampaikan perintahnya Prabowo. Dia bisa mencegah, dia harus mencegah terjadinya pertempuran, ya, yang mungkin bisa mengakibatkan terjadinya tewasnya orang, mengalirkan darah. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, Prabowo itu telah melanggar
peringatan dari malaikat ya, yang mengatakan bahwa manusia akan cenderung melakukan pertumpahan darah dan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan kalau kita tahu mengenai ayat tersebut, kalau nggak salah Al-Baqarah, ya, itu harusnya setiap orang Muslim seperti Syafii Samsudin itu harus mencegah, ya. Dan secara ketatanegaraan dia harus membuka ya ruang agar rakyat itu bisa menyampaikan pendapatnya dan melakukan tindakan hukum ya agar bisa kembali agar bisa menduduki DPR dan kembali menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Mestinya begitu dia. Dan ya mudah-mudahan muncul pikiran-pikiran bijaksana ya dari orang-orang, tidak hanya sekedar Syafii Samsudin tetapi juga dari petinggi-petinggi yang lain ya. Lebih baik merelakan Prabowo satu orang brengsek bajingan untuk turun daripada mengorbankan 280 juta ya, atau 300 juta rakyat Indonesia. Ini pikiran yang benar. Nah, harapan saya Syafii Samsudin sebagai Menteri Pertahanan bisa melakukan itu, termasuk orang-orang macam ketua-ketua partai yang ada di dalam DPR itu juga berpikir begitu, termasuk orang-orang di dalam kabinet yang saya sebut sebagai kabinet Dracula-Draculi dan hantu hidup ya, The Walking Dead, itu juga mulai sadar untuk tidak melanjutkan pikiran-pikiran Prabowo dan kembali kepada UUD 45 ya, menyelenggarakan ketatanegaraan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu harus untuk yang terjadi. Baik Bang, waktu kita sudah selesai dan kita berharap nanti ke depan ada sebuah perubahan dan pemerintahan Prabowo Gibran ini segera jatuh. Ya mungkin bahan itu akan datang setelah Prabowo jatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.